Kembali lagi kita berjumpa melalui channel Metanoia Ministry bersama saya, Pendeta Sofyan Salama. Saat ini saya akan membahas tentang kekuatan Roh Tuhan dalam hidup kita, atau kekuatan Roh Allah, Roh Kristus dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah, bertolak dari itu, saya akan mengajak kita untuk masuk di Mazmur 51 ayat yang ke-11. Ini pengalaman Raja Daud. Raja Daud berdoa kepada Tuhan seperti ini di dalam Mazmur 51 ayat 11. Dikatakan begini, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Nah, saudara-saudara, Raja Daud ini, dia berdoa seperti ini karena dia menyadari bahwa dia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Apa dosanya? Dosanya adalah yang pertama, perzinahan. Yang kedua, pembunuhan secara berencana. Nah, perzinahan ini adalah dia melihat Batsheba, istri Uria ini mandi. Lalu pada waktu Daud melihat Batsheba sementara mandi, birahinya meningkat, birahinya naik, dan dia punya keinginan besar untuk mengambil Batsheba sebagai istrinya. Nah, yang menjadi persoalannya adalah Batsheba sementara itu adalah masih istri Uria, dia. Nah, dia mau ngambil Batsheba sementara Batsheba istri Uria. Lalu dia membunuh Uria dengan cara berencana. Dia memerintahkan kepada kepala pasukan untuk menempatkan Uria di paling depan pada waktu peperangan melawan satu musuh yang besar. Tujuannya adalah supaya Uria akan terbunuh ketika dalam mengalami penyerangan yang besar itu. Sehingga pada waktu Uria meninggal, Uria mati dengan sendirinya. Batsheba sudah jadi janda dan Daud lebih leluasa untuk ambil. Nah, rencana itu dikabulkan. Pendek cerita, Uria meninggal. Uria mati di medan pertempuran. Lalu dia ambil Batsheba sebagai istrinya. Nah, pada waktu Daud menyadari bahwa dia sudah jatuh di hadapan Tuhan atas dosa perzinahan tadi dan pembunuhan secara berencana itu, dia merasakan bahwa roh yang besar itu daripada Tuhan itu mulai mundur. Daud menyadari bahwa betapa pentingnya roh Tuhan dalam hidupnya. Daud menyadari bahwa betapa fungsinya besar roh Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia berdoa seperti ini, "Jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Itu doa Daud. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus ini yang dimaksudkan oleh Mazmur 51 ini adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Ya. Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus yang diam dalam hidup kita
secara pribadi, yang memerintah atas hidup kita, yang mengatur hidup kita, yang akan membimbing hidup kita, yang membentuk hidup kita, yang akan menuntun hidup kita kemanapun kita ada. Itu kekuatan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus ini sudah ada di zaman Perjanjian Lama. Roh Yesus ini sudah ada di zaman Perjanjian Lama. Betapa pentingnya kekuatan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita belajar kepada Daud. Ketika Daud sadar dia sudah jatuh, dia tahu kekuatan Roh Kudus itu luar biasa. Dia berdoa supaya Roh Kudus itu jangan sampai keluar dari hidupnya. Ya, dia kalahkan Goliat karena kekuatan Roh Tuhan, karena kekuatan Roh Kristus, karena kekuatan Roh Kudus. Dia mampu mengalahkan Goliat dengan satu tembakan, satu lemparan batu kena di dahinya. Goliat mati. Nah, saudara-saudara, kiranya renungan ini menjadi kekuatan semangat spiritual dalam setiap kita, dimanapun kita ada. Ya, ingat bahwa Roh Kristus itu sangat penting. Ya, Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita. Karena itu, jangan sampai menolak Yesus, karena Roh Kudus adalah pribadi Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Shalom.